Tahukah kalian bahwa ada sebuah kematian yang sanggup mengguncang fondasi kerajaan dan Kesultanan Demak, di mana saat pedang Algojo memutus leher Syekh Siti Jenar, kepalanya yang terpisah justru membuka mata dan bicara, mengungkap rahasia langit yang paling dalam. Sebelum kita mengupas tuntas misteri yang tak masuk akal ini, pastikan Anda menonton hingga akhir agar tidak salah paham dalam menyerap ilmu ini. Lalu sebarkan kisah ini ke grup keluarga atau teman jika bermanfaat, serta jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Mari kita ketik amin di kolom komentar. Dan saya berdoa bagi siapapun yang menyimak kisah ini hingga selesai. Semoga Allah memudahkan segala urusannya dan mengangkat derajat keluarga kalian. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Jagat raya Tanah Jawa pada abad ke-15 tidak pernah benar-benar tenang. Di balik megahnya bangunan Masjid Agung Demak dan derap langkah para prajurit kesultanan, sebuah pergeseran kesadaran sedang terjadi secara perlahan namun mematikan. Di sebuah dusun sunyi bernama Lemah Abang, seorang ulama dengan pandangan mata yang menembus sukma, Syekh Siti Jenar, mulai menyebarkan sebuah pemahaman yang belum pernah didengar sebelumnya oleh telinga orang awam. Ia tidak hanya bicara tentang aturan ibadah fisik, melainkan tentang hakikat terdalam dari eksistensi manusia yang ia sebut sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Ajaran ini bagaikan api yang menyambar rumput kering di tengah musim kemarau. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan tidaklah jauh, tidak berada di singgasana yang tak terjangkau, melainkan bersemayam di dalam diri setiap insan. Baginya, dunia ini hanyalah alam kematian yang penuh dengan tipu daya, sementara kematian yang sesungguhnya adalah pintu menuju kehidupan sejati untuk bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Konsep ini tentu saja sangat radikal. Rakyat jelata yang selama ini hidup dalam kasti-kasta dan aturan ketat, tiba-tiba merasa memiliki derajat yang sama dengan raja, karena Tuhan ada di dalam diri mereka masing-masing. Kabar mengenai membludaknya murid di Lemah Abang akhirnya sampai ke telinga Sultan Trenggono di pusat kekuasaan Demak. Di dalam ruang pertemuan istana yang remang-remang, para pejabat kerajaan mulai merasa cemas. Mereka melihat ajaran ini bukan sekadar urusan agama, melainkan ancaman politik yang nyata. Jika setiap orang merasa dirinya adalah Tuhan dalam wujud kecil, lantas siapa lagi yang akan patuh pada perintah sultan? Siapa lagi yang akan membayar upeti dan menjaga struktur kekuasaan? Jika logika ketaatan rakyat telah dipatahkan oleh pemahaman spiritual yang membebaskan tersebut, ketegangan ini semakin memuncak ketika laporan para telik sandi atau intelijen kerajaan menyebutkan bahwa banyak pengikut Syekh Siti Jenar mulai meninggalkan kewajiban syariat demi mengejar hakikat. Hal ini dianggap sebagai bibit pemberontakan yang bisa meruntuhkan tatanan masyarakat yang sedang dibangun oleh Wali Songo. Sultan Trenggono berdiri di persimpangan jalan yang sulit, membiarkan ajaran itu tumbuh dan mengambil risiko kehancuran negara, atau menindak tegas sang guru dengan risiko memicu kemarahan pengikutnya yang setia. Wali Songo sebagai dewan penasihat spiritual kesultanan tidak tinggal diam. Mereka melihat adanya bahaya salah tafsir yang masif di kalangan masyarakat awam. Ilmu yang sangat tinggi ini, jika jatuh ke tangan orang yang belum matang ruhaninya, dikhawatirkan akan membuat orang meninggalkan salat dan kewajiban agama lainnya dengan alasan sudah bersatu dengan Tuhan. Pertemuan-pertemuan rahasia pun mulai digelar oleh para wali untuk merumuskan langkah apa yang harus diambil terhadap Syekh Siti Jenar. Namun, di tengah tekanan dan ancaman yang mulai mengepungnya, Syekh Siti Jenar tetap tenang di padepokannya. Ia tahu bahwa kata-katanya telah menjadi badai yang tak mungkin lagi dihentikan. Baginya, menyampaikan kebenaran hakikat adalah tugas suci, meski ia harus berhadapan dengan tajamnya pedang kekuasaan. Inilah awal mula perselisihan batin dan politik yang akan membawa sejarah Nusantara menuju salah satu tragedi paling mencekam yang pernah tercatat. Sebuah pertempuran antara kemapanan syariat dan kebebasan makrifat yang akan berakhir dengan tumpahnya darah di tanah Jawa. Suasana di sekitar padepokan Lemah Abang mulai berubah menjadi sunyi yang mencekam. Di bawah rimbunnya pepohonan jati yang melingkari kawasan tersebut, bayangan-bayangan gelap bergerak tanpa suara di tengah malam yang buta. Mereka bukanlah pencuri ataupun perampok, melainkan para telik sandi pilihan yang diutus langsung oleh Dewan Wali Songo di bawah komando Sunan Kudus, yang dikenal sebagai Panglima Perang sekaligus ahli strategi yang ulung. Operasi pengintaian besar-besaran mulai dilakukan untuk membedah apa sebenarnya yang terjadi di balik dinding-dinding bambu tempat Syekh Siti Jenar mengajar. Sunan Kudus memahami
bahwa menghadapi Syekh Siti Jenar tidak bisa dilakukan dengan cara-cara kasar atau sekadar pengerahan pasukan. Ia menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah seorang ulama berilmu tinggi dengan ribuan pengikut yang siap mati. Oleh karena itu, para intelijen ini diperintahkan untuk menyamar menjadi rakyat biasa, pedagang keliling, hingga pencari kayu bakar demi menyusup ke dalam lingkaran terdalam pengikut Siti Jenar. Mereka bertugas mencatat setiap kalimat yang keluar dari mulut sang syekh, mencari bukti apakah ada unsur pembangkangan terhadap kedaulatan Kesultanan Demak atau penyimpangan akidah yang sudah melampaui batas. Laporan-laporan rahasia mulai mengalir masuk ke meja pertemuan para wali di Masjid Agung Demak. Informasi yang dibawa oleh para telik sandi ini sungguh mengejutkan. Mereka melaporkan bahwa pada jam-jam tertentu, Syekh Siti Jenar seringkali menghilang dari pandangan mata meski pintu kamarnya terkunci rapat. Selain itu, para intelijen menyaksikan sendiri bagaimana rakyat jelata yang datang dengan wajah muram, pulang dengan sorot mata yang berapi-api. Seolah-olah mereka baru saja mendapatkan kekuatan baru yang membebaskan mereka dari rasa takut terhadap kematian dan kemiskinan. Ketajaman intelijen para wali diuji ketika mereka mendapati bahwa pengikut Syekh Siti Jenar bukan hanya dari kalangan rakyat kecil. Beberapa pejabat kadipaten dan mantan satria Majapahit terlihat sering berkunjung secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa Lemah Abang sedang dipersiapkan menjadi pusat kekuatan baru yang bisa menandingi pengaruh Demak. Sunan Kudus pun memutuskan untuk turun tangan langsung, melakukan penyamaran tingkat tinggi untuk mendengarkan langsung ceramah sang syekh dari jarak yang sangat dekat tanpa terdeteksi oleh radar spiritual Siti Jenar. Dalam pengintaiannya, Sunan Kudus menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak masuk akal. Syekh Siti Jenar tampak duduk dikelilingi oleh murid-muridnya dalam kondisi cahaya yang sangat minim. Namun, tubuh sang Syekh Sioliola mengeluarkan pendaran cahaya halus yang menerangi ruangan tersebut. Di sana, Siti Jenar bicara tentang kematian sebelum mati dan bagaimana raga manusia hanyalah penjara bagi jiwa yang suci. Bagi seorang ahli strategi seperti Sunan Kudus, setiap kata yang diucapkan Siti Jenar adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, sangat indah secara spiritual, namun di sisi lain bisa menghancurkan tatanan syariat yang sedang diperjuangkan para wali hasil dari operasi intelijen. Ini menjadi bahan perdebatan sengit dalam rapat rahasia Wali Songo. Beberapa wali menyarankan agar dilakukan pendekatan dialogis, sementara yang lain melihat bahwa api di Lemah Abang sudah terlalu besar untuk dipadamkan dengan sekadar nasihat. Sunan Kudus dengan tenang memaparkan fakta-fakta di lapangan bahwa pengaruh Siti Jenar telah menyusup hingga ke jantung pemerintahan. Langkah intelijen ini akhirnya menjadi dasar keputusan penting yang akan mengubah jalannya sejarah. Sebuah keputusan yang akan membawa drama perselisihan ini ke meja pengadilan tertinggi di Kesultanan Demak. Kegelisahan melanda singgasana Kesultanan Demak Bintoro. Di dalam ruang pribadinya yang berhiaskan ukiran kayu jati kuno, Sultan Trenggono duduk terdiam menatap lidah api yang menari di atas pelita. Di tangannya terdapat gulungan naskah laporan dari Sunan Kudus yang baru saja ia baca. Setiap kata dalam laporan itu seolah menjadi beban yang menghimpit pundaknya. Sebagai seorang pemimpin muda yang memegang mandat besar untuk memperluas pengaruh Islam di tanah Jawa, ia kini dihadapkan pada dilema yang jauh lebih berat daripada menghadapi sisa-sisa pasukan Majapahit di medan laga. Sultan Trenggono menyadari bahwa Syekh Siti Jenar bukanlah musuh biasa yang bisa ditundukkan dengan meriam atau ribuan pasukan panah. Sang Syekh adalah sosok yang dihormati, seorang guru spiritual yang karismanya telah menjalar ke dalam struktur pemerintahan dan militer Demak sendiri. Sang Sultan tahu benar bahwa jika ia salah melangkah, rakyat bisa berbalik melawan kesultanan. Namun, membiarkan ajaran Lemah Abang terus berkembang berarti membiarkan otoritas hukum syariat yang menjadi pilar negara perlahan-lahan runtuh. Negara memerlukan ketertiban, sedangkan ajaran Siti Jenar menawarkan kebebasan mutlak yang bisa memicu kekacauan sosial. Malam itu, Sultan memanggil beberapa penasihat setianya untuk berdiskusi dalam suasana yang sangat tertutup. Perdebatan berlangsung cukup alot. Beberapa punggawa kerajaan menyarankan agar Sultan segera mengirimkan pasukan untuk mengepung Lemah Abang sebelum kekuatan mereka menjadi tidak terkendali. Namun, Sultan Trenggono tetap bimbang. Ia teringat bahwa Siti Jenar adalah seorang ulama yang memiliki akar silsilah yang kuat dan pengikut yang fanatik. Melakukan tindakan militer yang gegabah
hanya akan membuat Siti Jenar dianggap sebagai martir, dan itu justru akan membuat ajarannya semakin meledak dan tak terbendung. Di tengah kegalauan tersebut, Sultan akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan tengah yang paling berisiko, namun dianggap paling adil. Ia tidak akan langsung menghukum, melainkan memberikan peringatan keras atau ultimatum. Sultan Trenggono memerintahkan utusan khusus untuk menemui Syekh Siti Jenar dengan pesan yang sangat jelas. Sang Syekh harus menghentikan pengajaran terbuka mengenai Manunggaling Kawulo Gusti kepada rakyat awam dan segera datang ke Masjid Agung Demak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Dewan Para Wali. Ini adalah kesempatan terakhir sebelum hukum negara dijatuhkan dengan tegas. Utusan Sultan berangkat dengan pengawalan ketat, membawa surat berstempel emas kesultanan. Namun, di dalam hatinya, Sultan Trenggono merasa cemas akan jawaban yang akan ia terima. Ia mengenal karakter Siti Jenar sebagai sosok yang tidak takut pada kematian, apalagi sekadar ancaman penguasa dunia. Bagi Siti Jenar, hukum manusia seringkali dianggap sebagai belenggu yang menghalangi pertemuan jiwa dengan Sang Khalik. Sang Sultan berdiri di balkon istana, menatap ke arah timur, menyadari bahwa keputusannya ini telah menyalakan sumbu ledak yang sewaktu-waktu bisa menghanguskan stabilitas tanah Jawa. Ultimatum ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan sebuah pertaruhan harga diri bagi Kesultanan Demak. Jika Siti Jenar patuh, maka kewibawaan Sultan tetap terjaga. Namun, jika Sang Syekh menolak atau justru menantang balik dengan filsafatnya, maka tidak ada jalan lain selain kekerasan yang harus berbicara. Sultan Trenggono menghela napas panjang. Ia berdoa agar badai ini segera berlalu, tanpa harus menumpahkan darah seorang ulama. Akan tetapi, di balik heningnya malam, ia seolah mendengar bisikan takdir bahwa babak selanjutnya dari drama ini akan jauh lebih mencekam daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, suasana di sekitar Masjid Agung Demak terasa sangat berat. Sioliala awan hitam sedang bergelayut rendah tepat di atas atap tumpang kayu jati tersebut. Rakyat berkumpul di alun-alun dengan raut wajah penuh tanya, sementara barisan prajurit bersenjata lengkap berjaga di setiap sudut. Di dalam serambi masjid yang luas, 9 kursi telah tertata melingkar bagi Dewan Wali Songo. Di tengah lingkaran itu, sebuah ruang kosong dipersiapkan untuk seseorang yang keberadaannya telah menjadi buah bibir di seantero Nusantara. Tak lama kemudian, langkah kaki yang tenang terdengar mendekat. Syekh Siti Jenar masuk dengan jubah sederhana, tanpa rasa takut sedikit pun, seolah ia sedang berjalan menuju taman bunga, bukan menuju meja pengadilan. Debat dimulai dengan suasana yang sangat dingin. Sunan Kudus, sebagai pemimpin sidang, membuka pembicaraan dengan nada tegas, namun penuh wibawa. Beliau mempertanyakan mengapa Syekh Siti Jenar terus menyebarkan ajaran yang membuat rakyat meninggalkan kewajiban syariat. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Siti Jenar justru membuat suasana seketika membeku. Ia tidak menjawab dengan dalil-dalil hukum fikih yang biasa, melainkan dengan kalimat yang menggetarkan sukma. Ia menyatakan bahwa bagi dirinya tidak ada lagi perbedaan antara hamba dan pencipta saat cinta telah melebur menjadi satu. Baginya, solat, puasa, dan zakat hanyalah raga yang kosong jika sang jiwa belum benar-benar bertemu dengan Tuhannya. Perdebatan semakin memanas ketika Sunan Kalijaga mencoba menengahi dengan lembut. Beliau memperingatkan bahwa ilmu hakikat yang disampaikan kepada orang awam bagaikan memberikan pisau tajam kepada anak kecil, sangat berbahaya dan berpotensi melukai diri sendiri. Namun, Syekh Siti Jenar justru membalas dengan sebuah perumpamaan yang menohok. Ia bertanya, sampai kapan kebenaran harus disembunyikan hanya karena ketakutan akan kekacauan dunia? Baginya, dunia ini hanyalah panggung sandiwara, sebuah alam kematian yang penuh kepalsuan. Ia merasa lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup lama dalam kebohongan yang sistematis. Kalimat ini membuat beberapa wali terdiam, meresapi kedalaman makna yang tersirat di baliknya. Di tengah perdebatan itu, terjadilah sebuah fenomena aneh yang disaksikan oleh mereka yang hadir di sana. Saat perdebatan mencapai puncaknya, suara Syekh Siti Jenar Sioliolah bergaung dari segala arah, bukan hanya dari mulutnya. Sebagian saksi mata melihat bayangan tubuh sang Syekh tampak memudar dan menjadi transparan, menunjukkan tingkat pencapaian spiritual yang sangat tinggi. Para wali menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah sembarang pemberontak, melainkan seorang ahli makrifat yang sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan raga fisiknya. Namun,
Sebagai penjaga tatanan masyarakat, Wali Songo harus tetap pada pendirian bahwa syariat adalah benteng utama agama agar tidak terjadi anarki spiritual. Debat yang berlangsung berjam-jam itu akhirnya mencapai titik buntu. Tidak ada kompromi yang bisa dicapai. Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran hakikat meski nyawa menjadi taruhannya. Di sisi lain, Dewan Wali melihat bahwa jika Siti Jenar dibiarkan terus berjalan, maka bangunan sosial dan hukum Islam di Demak akan runtuh dari dalam. Sunan Giri, dengan suara yang berat dan penuh kesedihan, akhirnya memberikan isyarat bahwa keputusan besar harus segera diambil. Sidang hari itu ditutup tanpa adanya kesepakatan damai, menyisakan sebuah ketegangan yang hanya bisa diselesaikan dengan satu cara, penindakan secara hukum negara. Ketika Syekh Siti Jenar melangkah keluar dari Masjid Agung, ia menatap langit Demak dengan senyuman tipis yang misterius. Ia tahu bahwa debat ini adalah pertemuan terakhirnya dengan para sahabat ruhaninya di alam dunia ini. Di belakangnya, para wali saling berpandangan dengan hati yang terluka, menyadari bahwa takdir telah menyeret mereka pada sebuah pilihan yang teramat pahit. Keputusan telah bulat dan proses hukum terhadap sang pemberontak ruhani akan segera dimulai. Kabar gagalnya perundingan ini menyebar seperti kilat, menandakan bahwa hari-hari penuh ketenangan di tanah Jawa telah resmi berakhir. Kabar kegagalan debat di Masjid Agung Demak segera disusul dengan perintah resmi dari istana untuk menjemput Syekh Siti Jenar secara paksa. Sultan Trenggono atas saran Dewan para Wali mengirimkan sepasukan prajurit pilihan di bawah pimpinan seorang senopati yang dikenal tangguh. Mereka berangkat menuju Lemah Abang dengan instruksi yang jelas bahwa sang Syekh hidap-hidap untuk menerima vonis terakhir. Namun, apa yang mereka hadapi di padepokan sunyi itu bukanlah sebuah perlawanan fisik yang berdarah-darah, melainkan rentetan peristiwa yang menggetarkan nyali dan logika setiap prajurit yang hadir. Saat pasukan mulai mengepung padepokan, mereka menemukan Syekh Siti Jenar sedang duduk tenang di serambi bambunya, dikelilingi oleh murid-murid dia yang tampak bersedih namun pasrah. Alih-alih melarikan diri atau menggunakan kesaktiannya untuk menyerang, sang Syekh justru tersenyum menyambut kedatangan para prajurit tersebut. Suasana seketika menjadi hening. Deru napas kuda dan denting senjata para prajurit seolah tenggelam oleh ketenangan luar biasa yang terpancar dari wajah Siti Jenar. Sang senopati yang semula bersiap dengan teriakan perintah justru terpaku dan lidahnya terasa keluh saat hendak berucap kata penangkapan. Keanehan mulai terjadi ketika dua orang prajurit melangkah maju untuk memegang lengan sang Syekh. Saat tangan mereka hendak menyentuh tubuh Siti Jenar, tangan-tangan itu seolah menembus udara kosong. Tubuh sang Syekh tampak nyata di depan mata, namun secara fisik ia tidak bisa disentuh. Seolah-olah ia hanyalah bayangan dari cahaya yang memadat. Para prajurit yang mencoba mendekat tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi sangat berat. Seakan gravitasi bumi berlipat ganda di sekitar tempat sang guru duduk. Kejadian ini membuat pasukan yang tadinya garang menjadi gentar dan mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Melihat kepanikan anak buahnya, sang senopati mencoba memberanikan diri dan berkata bahwa mereka hanya menjalankan perintah raja dan para wali. Dengan suara yang sangat lembut namun berwibawa, Syekh Siti Jenar akhirnya bicara. Ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu menggunakan paksaan, karena raga yang mereka cari sebenarnya sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk tinggal di dunia ini. Ia meminta para prajurit untuk menunggu sejenak hingga ia menyelesaikan pesan terakhirnya kepada para murid. Keanehan kembali berlanjut. Saat sang Syekh bicara, angin di sekitar padepokan berhenti bertiup dan kicauan burung di pepohonan jati mendadak senyap, seolah alam semesta pun sedang menyimak kata-katanya. Setelah memberikan pesan terakhir, Syekh Siti Jenar berdiri dengan sendirinya. Ajaibnya, berat tubuhnya yang semula tak tersentuh kini kembali normal, dan ia menyerahkan kedua tangannya untuk diikat tanpa sedikit pun perlawanan. Namun, para prajurit melaporkan bahwa selama perjalanan menuju Demak, sang Syekh tampak berjalan dengan sangat ringan. Meskipun mereka memacu kuda dengan kecepatan sedang, Siti Jenar yang berjalan kaki tetap berada di samping mereka tanpa terlihat kelelahan atau terengah-engah. Seolah-olah jarak antara Lemah Abang dan pusat kota Demak telah menciut secara gaib demi memudahkan langkah kaki sang tahanan agung tersebut. Penangkapan yang tanpa perlawanan namun penuh keajaiban ini segera menjadi desas-desus yang menjalar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang melihat rombongan tersebut lewat tidak melihat Siti Jenar sebagai seorang penjahat yang tertangkap, melainkan sebagai sosok yang berjalan menuju takdir sucinya
dengan kepala tegak. Ketakutan menyelimuti hati para prajurit. Mereka merasa sedang membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar seorang tawanan. Mereka sadar bahwa penangkapan ini bukanlah akhir, melainkan gerbang pembuka menuju sebuah tragedi yang akan menguji batas antara hukum manusia dan kekuasaan ilahi. Di dalam ruang rahasia Masjid Agung Demak, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Para wali berkumpul bukan untuk membahas strategi dakwah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang sangat sensitif. Cara mengakhiri hidup seorang ulama yang raganya syulolahala sudah tidak mempan oleh hukum alam. Laporan dari para prajurit tentang tubuh Syekh Siti Jenar yang tak tersentuh dan langkah kakinya yang meringankan bumi telah sampai ke telinga dewan. Mereka menyadari bahwa Siti Jenar bukan lagi manusia biasa yang bisa dilukai dengan pedang baja atau tombak perunggu buatan pandai besi pada umumnya. Sunan Kudus, sang panglima yang juga ahli dalam ilmu persenjataan dan rahasia besi, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir naga yang tampak sangat tua. Di dalamnya terbaring sebuah keris dengan lekukan yang anggun, namun memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Itulah keris Kiai Kantar. Senjata ini bukan sekadar alat perang, melainkan pusaka yang ditempa dengan laku tirakat yang sangat panjang dan doa-doa khusus. Konon, besi yang digunakan untuk membuat Kiai Kantar berasal dari bongkahan meteorit yang jatuh dari langit, menjadikannya senjata yang memiliki getaran energi yang selaras dengan dimensi spiritual. Misteri di balik Kiai Kantar terletak pada kemampuannya untuk menembus lubung gaib. Di kalangan para wali, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang yang telah mencapai tingkatan ma'rifat tertentu memiliki perlindungan batin yang membuat raga mereka menjadi kebal terhadap serangan fisik. Kiai Kantar diciptakan bukan untuk merusak daging, melainkan untuk memutuskan ikatan antara ruh dan jasad yang sengaja dikunci oleh sang pemilik ilmu. Hanya pusaka yang memiliki nyawa serupa yang bisa menyentuh sosok seperti Syekh Siti Jenar, yang menurut banyak orang sudah menyatu dengan rahasia ketuhanan. Malam sebelum eksekusi direncanakan, Sunan Kudus melakukan pembersihan spiritual terhadap keris tersebut. Asap kemenyan dan wewangian melati memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Beliau tahu bahwa menggunakan Kiai Kantar terhadap Siti Jenar adalah sebuah keputusan yang sangat menyakitkan hati. Namun, sebagai penegak hukum syariat, beliau harus melaksanakan tugas ini agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar di tanah Jawa. Keris itu syolohala bergetar di dalam genggamannya, seakan tahu bahwa ia akan segera digunakan untuk menjalankan tugas yang paling berat dalam sejarah kesultanan. Beberapa desis-desis di luar istana mulai beredar mengenai kesaktian keris ini. Ada yang mengatakan bahwa Kiai Kantar bisa mengeluarkan cahaya biru saat dicabut dari warangkanya, dan suaranya seperti dengungan lebah yang bisa membuat lawan kehilangan nyali. Namun, yang paling menakutkan adalah kepercayaan bahwa siapapun yang tergores oleh keris ini, jiwanya akan langsung tertarik keluar dari raga tanpa rasa sakit, namun tanpa jalan kembali. Keris ini menjadi simbol ketegasan hukum Demak yang tidak bisa ditawar lagi, bahkan oleh kesaktian tingkat tinggi sekalipun. Kini, pusaka sakti itu telah siap. Sultan Trenggono pun telah memberikan restunya dengan berat hati. Keris Kiai Kantar bukan hanya menjadi alat eksekusi, melainkan menjadi saksi bisu atas perselisihan dua pemahaman besar yang sama-sama berasal dari akar yang satu. Di kegelapan malam, Sunan Kudus menatap bilah keris itu untuk terakhir kalinya sebelum berangkat menuju lokasi penahanan. Rahasia kekuatan Kiai Kantar kini menjadi satu-satunya harapan bagi otoritas Demak untuk menuntaskan perkara Lemah Abang, membawa kisah ini menuju titik puncaknya yang paling dramatis dan tak terlupakan. Dinding-dinding batu di penjara bawah tanah Kesultanan Demak terasa lembab dan dingin. Namun ruangan sempit itu tidak memancarkan aura kesuraman seperti biasanya. Di sana, Syekh Siti Jenar duduk bersila di atas lantai tanah yang kering, dikelilingi oleh beberapa murid setianya yang berhasil mendapatkan izin khusus untuk berkunjung. Cahaya obor yang berkedip-kedip di dinding menciptakan bayangan panjang yang menari-neri, seolah-olah alam gaib pun ikut hadir menyimak percakapan yang akan menjadi warisan terakhir sang guru bagi pengikutnya. Tidak ada ratapan atau tangisan yang pecah. Yang ada hanyalah ketenangan luar biasa yang menyelimuti atmosfer penjara tersebut. Bagi para murid, malam itu adalah malam yang menyayat hati. Namun bagi Syekh Siti Jenar, ini adalah malam penantian yang indah. Dengan suara yang sangat tenang dan penuh kasih,
Ia mulai bicara tentang hakikat kematian yang selama ini disalahpahami oleh banyak orang. Ia menjelaskan bahwa raga manusia hanyalah pakaian yang dipinjamkan oleh bumi, dan penjara bawah tanah ini pun hanyalah bagian kecil dari penjara yang lebih besar bernama dunia. Ia meminta murid-muridnya untuk tidak menangisi jasadnya besok, karena baginya eksekusi itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah peristiwa pernikahan agung di mana sang jiwa akhirnya terbebas dari belenggu daging untuk kembali menyatu dengan Sang Maha Hidup. Salah seorang murid bertanya dengan suara gemetar mengenai bagaimana mereka harus melanjutkan hidup setelah sang guru tiada. Syekh Siti Jenar tersenyum. Sebuah senyuman yang tampak begitu bercahaya di tengah kegelapan sel. Ia berpesan agar mereka tetap menjaga cahaya di dalam dada dan tidak terjebak pada kulit luar agama semata. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak bisa ditemukan dalam buku atau bangunan jika ia tidak lebih dulu ditemukan dalam diri sendiri. Pesan-pesan ini disampaikan dengan kalimat-kalimat sederhana, namun menghujam langsung ke inti batin, membuat para murid merasa siola beban kesedihan mereka perlahan-lahan terangkat dan digantikan oleh pemahaman yang jernih. Keanehan kembali terjadi di tengah malam yang sunyi itu. Meskipun mereka berada jauh di bawah tanah, tiba-tiba tercium aroma wangi bunga melati dan kenanga yang sangat kuat memenuhi seluruh sel dan lorong-lorong penjara. Para penjaga yang berjaga di luar jeruji besi pun tampak terheran-heran dan perlahan-lahan tertidur pulas tanpa mereka sadari. Seolah-olah energi spiritual dari dalam sel telah menidurkan kesadaran lahiriah mereka. Dalam momen hening tersebut, Syekh Siti Jenar seolah memberikan transmisi ilmu terakhir secara batiniah kepada murid-muridnya. Sebuah rahasia makrifat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Syekh Siti Jenar juga bicara tentang masa depan tanah Jawa. Ia meramalkan bahwa konflik antara syariat dan hakikat akan terus ada hingga akhir zaman. Namun keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama yang harus saling melengkapi. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada sultan maupun para wali yang telah menjatuhkan vonis mati padanya. Baginya, mereka semua hanyalah pelakon dalam skenario agung yang telah dituliskan oleh Sang Maha Sutradara. Sikap pemaaf dan pemahaman tingkat tinggi ini membuat para murid menyadari bahwa guru mereka memang sudah tidak lagi berpijak pada ego manusiawi, melainkan sudah benar-benar fana di dalam kehendaknya. Menjelang fajar, ketika cahaya kemerahan mulai mengintip dari celah kecil ventilasi penjara, Syekh Siti Jenar meminta para muridnya untuk pulang dan bersiap. Ia memerintahkan mereka untuk tetap tenang dan tidak melakukan perlawanan apapun saat eksekusi berlangsung. Ia ingin dunia melihat bahwa cinta kepada Tuhan tidak bisa dibunuh oleh senjata jenis apapun. Dengan sisa waktu yang ada, ia kembali masuk ke dalam keheningan meditasi yang dalam, mempersiapkan jiwanya untuk melakukan perjalanan pulang. Malam terakhir itu berakhir bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan sebuah kesiapan spiritual yang sempurna untuk menyambut fajar yang paling menentukan dalam sejarah Nusantara. Matahari baru saja menampakkan semburat merahnya di ufuk timur. Namun elan-elan di dekat pemakaman Masjid Agung telah dipadati oleh lautan manusia. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat dan menyesakkan. Rakyat dari berbagai penjuru kadipaten datang berbondong-bondong. Ada yang datang karena rasa penasaran, ada yang datang dengan hati yang hancur, dan tak sedikit pula yang datang dengan amarah yang tertahan. Di tengah lapangan luas itu, sebuah panggung kayu sederhana telah didirikan. Di sekelilingnya, barisan prajurit bertameng membentuk pagar hidup yang kokoh, menjaga jarak antara rakyat yang mulai emosional dengan pusat peristiwa yang akan segera berlangsung. Suasana mencekam semakin terasa ketika terdengar suara derap langkah teratur dan denting senjata yang mendekat. Syekh Siti Jenar dibawa menuju panggung eksekusi dengan pengawalan yang sangat ketat. Ia berjalan dengan langkah yang begitu tenang, seolah sedang melintasi hamparan karpet bunga menuju pesta pertemuan yang dinanti-nantikan. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Matanya menatap lembut ke arah kerumunan rakyat, memberikan senyuman kecil yang membuat banyak orang seketika menangis terseduh-seduh. Keheningan yang janggal tiba-tiba menyelimuti alun-alun, seolah-olah ribuan orang di sana secara serentak menahan napas menyaksikan sang guru menaiki anak tangga panggung. Di atas panggung, para wali telah menunggu dengan wajah yang dipenuhi kesedihan yang mendalam. Sunan Kudus berdiri di posisi terdepan, memegang warangka keris Kiai Kantar yang auranya terasa dingin
menusuk hingga ke tulang. Tidak ada dendam di antara mereka. Yang ada hanyalah benturan prinsip yang harus diselesaikan atas nama hukum dan ketertiban negara. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah utara, menggoyangkan penggi-penggi kesultanan dan membuat dedaunan pohon beringin di sekitar alun-alun berdesis nyaring. Sebagian rakyat meyakini bahwa alam pun sedang merespons peristiwa besar ini, memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi di antara langit dan bumi. Syekh Siti Jenar kemudian duduk bersila di tengah panggung, menghadap ke arah kiblat dengan posisi meditasinya yang sempurna. Sebelum prosesi dimulai, ia sempat menatap para wali satu persatu, seolah memberikan salam perpisahan secara batiniah. Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara kepakan sayap burung yang melintas di atas panggung pun terdengar sangat jelas. Rakyat yang tadinya riuh, kini terdiam membatu. Mereka seolah terseret ke dalam medan energi spiritual yang sangat kuat yang terpancar dari tubuh sang syekh. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Sunan Kudus perlahan-lahan mencabut keris Kiai Kantar dari sarungnya, memancarkan kilatan besi yang kebiruan di bawah sinar matahari pagi. Vonis dibacakan dengan suara lantang yang bergema di seluruh lapangan, menyatakan bahwa tindakan ini diambil demi menjaga keutuhan syariat dan kedamaian umat. Namun, bagi pengikut Siti Jenar, kata kota itu seolah hilang di telan angin. Mereka hanya terpaku pada sosok guru mereka yang tampak begitu bercahaya di atas panggung kayu yang sederhana itu. Langit yang tadinya cerah perlahan-lahan mulai tertutup oleh awan tipis yang bergerak cepat, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di atas tanah. Ada perasaan magis yang tak terjelaskan. Sebuah firasat kolektif bahwa eksekusi ini tidak akan berakhir seperti eksekusi pada umumnya. Inilah saat yang paling menentukan bagi sejarah spiritual Nusantara. Di satu sisi berdiri kewibawaan negara dengan senjata pusakanya, dan di sisi lain berdiri kebebasan ruhani yang sudah melampaui batas-batas duniawi. Detik-detik terakhir di Lemah Abang ini menjadi panggung ujian bagi semua yang hadir, baik bagi mereka yang menghukum maupun bagi mereka yang menyaksikan. Ketika Sunan Kudus melangkah maju dan mengangkat keris saktinya, seantero alenalan seakan berhenti bernapas. Sejarah akan mencatat sebuah fenomena yang akan terus dibicarakan selama ratusan tahun ke depan. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang logika manusia tentang hidup dan mati. Matahari tepat berada di puncak kegelisahan saat Sunan Kudus melangkah maju, memegang keris Kiai Kantar dengan tangan yang tetap kokoh meski hatinya bergejolak. Syekh Siti Jenar masih dalam posisi bersila. Bibirnya nampak bergerak halus merapalkan zikir yang hanya dimengerti oleh para penghuni langit. Seluruh rakyat yang memadati alun-alun Lemah Abang seolah membatu. Tak ada suara, tak ada gerak, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus demi menyaksikan akhir dari sang pencari hakikat. Ketika bilah pusaka itu terangkat tinggi, memantulkan cahaya matahari yang tajam, suasana mencekam mencapai titik didihnya. Dengan satu gerakan yang cepat dan penuh presisi, eksekusi pun dilakukan. Logika manusia pada umumnya memperkirakan bahwa kematian akan segera mengakhiri segala perdebatan dan ketegangan. Namun, tepat di detik itulah, hukum alam seolah diputarbalikkan. Saat kepala sang syekh terpisah dari raganya, tidak ada jeritan kesakitan yang terdengar. Yang terjadi justru sebuah fenomena yang membuat nyali para prajurit menciut dan wajah para saksi mata pucat pasi. Kepala yang telah terpisah itu jatuh ke tanah dengan tenang. Namun bukannya terpejam, kelopak matanya justru terbuka lebar dengan sorot mata yang jernih dan penuh cahaya. Keajaiban yang mengguncang jiwa pun terjadi. Bibir dari kepala yang sudah terpisah itu mulai bergerak. Suara yang keluar bukanlah suara rintihan, melainkan suara yang berat, merdu, dan berwibawa. Yang bergaung bukan hanya di telinga, melainkan langsung meresap ke dalam sanubari setiap orang yang hadir. Kepala Syekh Siti Jenar bicara, menyuarakan kalimat-kalimat tauhid yang begitu mendalam. Ia menyatakan bahwa kematian raga hanyalah perpindahan pakaian, dan apa yang sedang disaksikan oleh orang banyak adalah bukti bahwa sang jiwa tidak akan pernah bisa dibunuh oleh senjata jenis apapun. Ketahuilah, ucap kepala itu dengan nada yang sangat tenang, bahwa aku tidak mati. Yang kau penggal hanyalah sangkar yang fana, sedangkan burung di dalamnya telah terbang menuju singgasana yang abadi. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar logika semua orang. Para wali yang berdiri di atas panggung hanya bisa terdiam dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan adalah bukti nyata dari sebuah tingkatan spiritual yang sulit dijangkau oleh akal sehat. Rakyat yang semula diam
kini mulai histeris. Banyak yang bersujud, banyak yang menangis, dan sebagian lagi merasa ngeri, bercampur kagum akan keajaiban tersebut. Keajaiban itu tidak berhenti di sana. Kepala tersebut memberikan rahasia langit terakhir mengenai masa depan tanah Jawa. Ia menyebutkan bahwa kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri, meski harus melewati jalan yang berdarah dan penuh penolakan. Rahasia kematian ini bukan lagi sekadar hukuman bagi seorang pemberontak, melainkan sebuah proklamasi spiritual yang menggetarkan fondasi Kesultanan Demak. Setiap kata yang diucapkan seolah-olah terekam secara abadi dalam ingatan rakyat, menjadi legenda yang akan diceritakan secara turun-temuran dari mulut ke mulut hingga baru 100 tahun lamanya. Setelah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, suara itu perlahan memudar. Seiring dengan wajah sang syekh yang mulai memancarkan senyuman yang paling damai yang pernah dilihat oleh manusia. Sorot matanya yang tajam perlahan menutup dengan sangat lembut, meninggalkan suasana allen-allen dalam ketakutan yang suci. Hari itu, sejarah mencatat bahwa ada seorang manusia yang kepalanya mampu bicara setelah dipenggal. Bukan untuk menuntut balas, melainkan untuk memberikan nasihat bagi mereka yang masih terjebak dalam kehidupan duniawi. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang Demak, tetapi menjadi babak paling kontroversial dan tak masuk akal dalam perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Keajaiban yang terjadi di panggung eksekusi Lemah Abang rupanya belum mencapai puncaknya. Setelah kepala Syekh Siti Jenar berhenti bicara dan menutup mata dengan damai, perhatian seluruh orang yang hadir kini tertuju pada raga yang masih terduduk tegak. Di saat kepala manusia biasa akan memancarkan amis darah merah yang kental, jasad sang Syekh justru menunjukkan fenomena yang melampaui segala nalar kedokteran dan hukum fisika. Dari lehernya yang terputus, mengalir cairan yang jernih dan putih, laksana air susu. Tanpa ada setetes pun warna merah yang terlihat, cairan putih ini mengalir dengan tenang, siloela menyucikan tanah di sekitarnya. Fenomena darah putih ini seketika mengubah suasana alan-alan dari mencekam menjadi penuh haru biru. Dalam tradisi spiritual Jawa, darah putih sering dianggap sebagai simbol kesucian batin, sebuah tanda bahwa sang pemilik raga telah berhasil menaklukkan hawa nafsu duniawi hingga ke titik nol. Para prajurit yang tadinya berdiri tegak dengan tombak terhunus, kini lututnya gemetar hingga sebagian besar dari mereka jatuh bersimpuh. Mereka sadar bahwa senjata yang mereka gunakan bukanlah membunuh seorang kriminal, melainkan sedang membebaskan seorang kekasih Tuhan dari belenggu keduniawian. Tak lama setelah darah putih itu mengalir, sebuah aroma misterius mulai merebak dan terbawa angin ke seluruh penjuru alun-alun. Bau itu bukanlah bau anyir kematian, melainkan aroma harum yang sangat kuat dan menenangkan, mirip perpaduan antara melati hutan, cendana, dan 1000 bunga surga yang tak dikenal di bumi. Aroma ini begitu pekat hingga mampu menghilangkan bau keringat dan debu dari ribuan orang yang berdesakan. Rakyat yang menghirup bau harum tersebut mengaku merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah beban hidup mereka diangkat seketika dan digantikan oleh rasa cinta yang meluap-luap kepada Sang Pencipta. Beberapa saksi mata yang berdiri paling dekat dengan panggung menceritakan kejadian yang lebih mengejutkan lagi. Cairan putih yang membasahi papan kayu panggung itu konon perlahan-lahan membentuk tulisan kaligrafi Arab yang terbaca sebagai kalimat tauhid. Cahaya matahari yang terik seolah tersaring oleh suasana magis tersebut, menciptakan pendaran warna pelangi di sekitar jasad sang syekh. Para wali yang menyaksikan hal ini hanya bisa mengagungkan nama Allah. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat adalah karomah atau kemuliaan yang diberikan Tuhan untuk menunjukkan bahwa meski secara syariat Siti Jenar bersalah, namun secara hakikat ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Berita tentang darah putih dan bau harum ini menyebar lebih cepat daripada kilat ke seluruh kadipaten. Rakyat yang tadinya ragu terhadap ajaran Siti Jenar kini mulai meyakini bahwa guru dari Lemah Abang itu benar-benar telah mencapai makom atau tingkatan spiritual yang sangat mulia. Suasana di pusat kota Demak pun berubah drastis. Pasar-pasar menjadi sepi karena orang-orang lebih memilih membicarakan keajaiban ini di masjid-masjid dan langgar. Kesultanan yang semula ingin menunjukkan ketegasan hukum, kini justru harus menghadapi kenyataan bahwa rakyat mereka lebih terpesona oleh kesaktian sang terpidana daripada wibawa sang penguasa. Di atas panggung, Sunan Kudus dengan sangat hati-hati membersihkan sisa-sisa eksekusi tersebut. Beliau memperlakukan jasad Siti Jenar dengan penuh hormat, menyadari
bahwa perselisihan mereka di dunia telah usai, dan kini sang syekh telah menjadi rahasia di tangan Tuhan. Aroma harum itu kabarnya tetap tertinggal di lokasi tersebut hingga berhari-hari lamanya, menjadi pengingat bagi setiap orang yang lewat bahwa di tempat itu pernah terjadi sebuah peristiwa di mana logika manusia runtuh di hadapan keagungan ruhani. Kejadian ini menjadi landasan mengapa kisah Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar mati, melainkan terus hidup dan mewangi di hati masyarakat Jawa. Setelah fenomena darah putih dan aroma harum yang mengguncang nalar itu mereda, tugas berat selanjutnya jatuh pada para pengawal kesultanan untuk mengurus jenazah Syekh Siti Jenar. Atas perintah Dewan Wali, jasad tersebut harus segera dimakamkan secara tertutup guna menghindari kerumunan rakyat yang semakin histeris dan memuja sosok sang syekh secara berlebihan. Sebuah keranda kayu jati yang kokoh disiapkan, lengkap dengan kain penutup berwarna hijau tua, bersulamkan ayat-ayat suci. Para prajurit dengan sangat hati-hati mengangkat raga dan kepala yang telah menyatu kembali dalam bungkus kain kafan putih bersih, lalu meletakkannya ke dalam keranda untuk dibawa menuju lokasi pemakaman rahasia. Iring-iringan pembawa keranda berjalan dengan pengawalan yang sangat ketat di bawah temaram cahaya obor yang mulai dinyalakan karena hari mulai beranjak senja. Anehnya, para pemikul keranda merasakan sesuatu yang tidak lazim sejak langkah pertama mereka. Keranda yang seharusnya berisi jasad orang dewasa itu terasa sangat ringan sioliola. Mereka hanya memikul kotak kayu yang kosong. Beberapa kali para pemikul saling bertukar pandang penuh keheranan. Namun, mereka tetap bungkam karena rasa takut yang mencekam serta kewajiban menjalankan perintah sultan. Mereka terus melangkah menyusuri lorong-lorong sunyi menuju area pemakaman yang telah ditentukan oleh Sunan Kudus. Sesampainya di tepi liang lahat yang telah digali sedalam dada manusia, Sunan Kudus memerintahkan para prajurit untuk meletakkan keranda. Sebelum jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, beliau berniat memberikan penghormatan terakhir dengan melihat wajah sang syekh untuk yang terakhir kalinya. Namun, saat penutup keranda dibuka di hadapan para saksi kunci, suasana seketika menjadi sunyi senyap dan membeku. Mata para prajurit membelalak tak percaya. Sementara Sunan Kudus hanya mampu beristighfar dengan nada suara yang bergetar. Di dalam keranda itu, jasad Syekh Siti Jenar sudah tidak ada lagi di tempatnya. Bukannya menemukan raga manusia, para hadirin justru melihat seikat bunga melati dan kenanga yang sangat segar memenuhi seluruh ruang di dalam keranda. Aroma harum yang keluar dari banggo-bangga itu jauh lebih kuat daripada aroma yang tercium saat eksekusi tadi pagi. Jasad sang syekh seolah-olah telah menguap ke udara, moksa dari alam material menuju alam abadi tanpa meninggalkan jejak fisik sedikit pun. Kejadian ini membuat para penjaga yang tadinya ragu kini benar-benar yakin bahwa raga sang wali telah diambil kembali oleh sang pemilik hidup dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kepanikan kecil sempat melanda para pejabat kesultanan yang hadir. Mereka khawatir jika berita hilangnya jasad ini sampai ke telinga rakyat, maka akan muncul kekacauan baru atau anggapan bahwa Siti Jenar benar-benar tidak bisa mati. Sunan Kudus dengan kebijaksanaannya memerintahkan agar makam tersebut tetap ditimbun dengan tanah, sioluala jasad di dalamnya masih ada. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban masyarakat dan menghindari munculnya pengkultusan yang berlebihan. Namun, rahasia tentang keranda kosong ini tidak bisa selamanya tersembunyi. Bisik-bisik di antara para prajurit mulai menyebar keluar, menciptakan legenda baru tentang kesaktian sang guru yang tak tertandingi. Hilangnya jasad Syekh Siti Jenar menjadi bukti terakhir dari ajarannya tentang kefanaan dunia. Baginya, raga hanyalah pinjaman yang bisa dikembalikan kapan saja ke asalnya, tanpa harus meninggalkan beban bagi bumi. Peristiwa moksa ini menutup babak fisik kehidupan sang syekh di tanah Jawa, namun sekaligus membuka babak baru dalam sejarah spiritual Nusantara. Meskipun makamnya kini tersebar di berbagai tempat sebagai simbol penghormatan, misteri tentang kemana sebenarnya raga itu pergi tetap menjadi teka-teki abadi yang membuat nama Siti Jenar selalu disebut-sebut dalam setiap diskusi tentang rahasia ketuhanan dan kesaktian para wali. Kematian Syekh Siti Jenar dan hilangnya jasad beliau secara misterius ternyata tidak membawa ketenangan yang diharapkan bagi pusat kekuasaan. Di koridor-koridor gelap Istana Demak, suasana justru berubah menjadi semakin mencekam
Setiap kali matahari terbenam, para prajurit penjaga gerbang mulai melaporkan adanya kejadian-kejadian yang di luar nalar. Mereka sering mendengar suara langkah kaki yang tenang, namun berat di lorong-lorong sepi. Padahal saat diperiksa, tidak ada satupun manusia yang melintas. Suara-suara gumaman di zikir yang menyerupai suara khas sang syekh seolah-olah bergaung dari balik dinding-dinding kayu istana, menciptakan rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang para penghuninya. Sultan Trenggono pun tak luput dari gangguan yang mengusik batin ini. Dalam beberapa malam, sang sultan kerap terbangun dari tidurnya karena mencium bau harum bunga melati yang sangat menyengat di dalam kamarnya. Bau yang persis sama dengan aroma yang muncul saat eksekusi di Lemah Abang. Bukan hanya itu, lampu-lampu pelita di dalam istana seringkali padam secara serentak tanpa adanya embusan angin sedikit pun. Kegelapan yang tiba-tiba itu seringkali diikuti oleh penampakan bayangan putih yang melintas cepat di sudut mata, membuat suasana istana yang megah berubah menjadi tempat yang penuh dengan kengerian spiritual yang sulit dijelaskan. Para pejabat kerajaan yang semula sangat keras menyuarakan hukuman mati bagi Siti Jenar mulai mengalami kecemasan yang luar biasa. Beberapa dari mereka jatuh sakit secara mendadak dengan gejala yang aneh. Mereka merasa tubuhnya berat seperti tertindih batu besar. Namun, tabib kerajaan tidak menemukan penyakit fisik apapun. Dalam igawan sakitnya, mereka sering menobet-naibet nama Siti Jenar dan meminta ampun atas keputusan yang telah diambil. Fenomena ini segera menyulut desas-desus di kalangan abdi dalam bahwa istana sedang tertimpa kutukan atau peringatan gaib karena telah menumpahkan darah seorang kekasih Tuhan yang tingkatannya sudah melampaui logika manusia. Teror psikologis ini mencapai puncaknya ketika pada suatu malam, suara tangisan lirih terdengar dari arah pendopo agung. Suara itu terdengar sangat sedih, seolah-olah bumi Jawa sendiri yang sedang menangis meratapi kepergian salah satu putra terbaiknya. Para prajurit yang mencoba mencari sumber suara justru menemukan fenomena yang mengerikan. Keris-keris pusaka yang tersimpan di dalam lemari kaca kerajaan tampak bergetar hebat dan mengeluarkan bunyi denting yang memekakan telinga. Seolah-olah energi gaib dari Siti Jenar sedang beradu dengan kekuatan pusaka-pusaka lama milik kesultanan, menciptakan ketegangan metafisika yang membuat seisi istana dicekam ketakutan. Dewan Wali Songo akhirnya turun tangan untuk meredam kegaduhan gaib ini. Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga melakukan ritual pembersihan spiritual dan doa bersama di dalam lingkungan istana untuk menenangkan energi yang bergejolak. Mereka menyadari bahwa teror ini bukanlah bentuk dendam dari Siti Jenar karena seorang wali tidak mungkin menyimpan dendam melainkan reaksi dari alam semesta yang sedang mencari keseimbangan baru setelah sebuah peristiwa besar terjadi. Gangguan-gangguan tersebut adalah bentuk pengingat bagi para penguasa bahwa kekuasaan di dunia memiliki batasan dan ada hukum-hukum langit yang tidak bisa dilanggar begitu saja oleh ambisi politik manusia. Perlahan-lahan, gangguan mistis di Istana Demak mulai berkurang, namun trauma di benak para penghuninya tetap membekas. Sultan Trenggono menjadi lebih banyak berdiam diri dan merenung, menyadari bahwa memimpin sebuah kerajaan bukan hanya tentang mengatur manusia, tetapi juga tentang menjaga keselarasan dengan dimensi yang tak kasat mata. Sejarah mencatat bahwa pasca eksekusi Siti Jenar, atmosfer politik Demak tidak pernah lagi sama. Ada rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan yang suci. Sebuah pengakuan pahit bahwa meski raga Siti Jenar telah tiada, pengaruh ruhaninya justru semakin kuat dan menghantui mereka yang mencoba membungkam suaranya. Setelah peristiwa hilangnya jasad dari keranda yang mengguncang para pejabat Demak, sebuah kepanikan baru muncul di tingkat petinggi kesultanan. Mereka menyadari bahwa jika rakyat mengetahui jasad Syekh Siti Jenar tidak ada di liang lahat, maka akan muncul gelombang pemujaan yang lebih besar, atau bahkan anggapan bahwa beliau adalah sosok nabi baru. Untuk meredam gejolak ini, sebuah strategi pengalihan yang sangat rahasia mulai disusun. Dewan Wali dan pejabat istana sepakat untuk menciptakan narasi yang berbeda-beda mengenai di mana sebenarnya sang syekh dimakamkan, agar konsentrasi massa terpecah dan tidak ada satu tempat pun yang menjadi pusat pemujaan tunggal. Dalam hitungan minggu, berita mulai tersebar ke berbagai penjuru mata angin dengan versi yang saling bertentangan. Di Jepara, beredar kabar bahwa sang syekh dimakamkan di sebuah bukit sunyi yang menghadap laut. Di Mantingan, orang-orang meyakini jasadnya terkubur di bawah naungan pohon-pohon besar yang dikeramatkan. Sementara itu di Cirebon,
muncul klaim kuat bahwa raga Siti Jenar telah dibawa pulang ke tanah kelahirannya dan disemayamkan di kompleks pemakaman para bangsawan. Kesimpangsiuran ini sengaja dibiarkan, bahkan dipelihara oleh para telik sandi kerajaan agar publik kehilangan jejak tentang titik koordinat yang sebenarnya. Makam-makam ini kemudian dikenal sebagai makam petilasan atau makam palsu. Namun bagi rakyat yang terlanjur mencintainya, keaslian jasad bukan lagi hal utama. Di setiap lokasi yang dianggap sebagai makam Siti Jenar, muncul fenomena yang seragam. Tanah di sekitar makam selalu menebarkan aroma wangi melati, dan suara dizikir yang lirih sering terdengar. Di malam-malam tertentu, rakyat berbondong-bondong datang untuk mencari berkah. Namun mereka terbagi ke berbagai wilayah yang berjauhan. Strategi Demak berhasil dalam hal memecah massa, tetapi mereka gagal dalam hal menghapus ingatan kolektif tentang keberadaan sang wali yang kontroversial tersebut. Para murid setia Siti Jenar sendiri sebenarnya tahu bahwa guru mereka tidak memerlukan nisan atau gundukan tanah untuk diingat. Mereka memandang bahwa makom-makom yang tersebar di berbagai kota itu hanyalah monumen ketakutan pemerintah terhadap ideologi yang mereka bawa. Beberapa murid bahkan secara sengaja ikut menyebarkan informasi palsu tambahan untuk melindungi rahasia moksa sang guru. Bagi mereka, jasad yang menghilang dari keranda adalah bukti bahwa Siti Jenar telah menyatu dengan alam, sehingga mencari makam fisiknya adalah sebuah kesyosion yang hanya dilakukan oleh mereka yang belum memahami hakikat ajarannya. Namun, keberadaan banyak makam ini menciptakan misteri sejarah yang panjang dan membingungkan para peneliti di masa depan. Setiap situs makam memiliki juru kunci yang memegang teguh cerita versinya masing-masing, lengkap dengan bakti-bakti metafisika yang sulit dibantah. Di beberapa tempat, konon ada penjaga gaib berupa harimau putih yang mengawasi makam tersebut, menambah kesan angker sekaligus suci. Hal ini justru membuat nama Siti Jenar semakin abadi. Ia tidak terkubur di satu titik, melainkan seolah-olah tersebar di seluruh tanah Jawa, menjaga setiap jengkal batin rakyat yang merindukan kebebasan spiritual. Di balik tembok istana, Sultan Trenggono hanya bisa mengamati dari jauh betapa sulitnya mematikan sebuah legenda. Meskipun secara administratif makam-makam itu bisa dipantau, namun arus kepercayaan rakyat adalah sesuatu yang tidak bisa dipenjara. Makam-makam palsu itu pada akhirnya menjadi simbol bahwa kebenaran yang dianggap berbahaya oleh penguasa akan selalu menemukan caranya sendiri untuk tetap hidup di dalam mitos dan cerita rakyat. Tragedi di Lemah Abang memang telah berakhir, namun pusara-pusara tanpa jasad yang kini tersebar di Nusantara itu menjadi saksi bisu bahwa ruh dari ajaran Siti Jenar tidak akan pernah bisa benar-benar dikuburkan. Eksekusi di Lemah Abang mungkin telah menghentikan suara fisik seks Siti Jenar, namun gema ajarannya justru merambat seperti akar pohon yang menembus lapisan tanah terdalam. Meskipun Kesultanan Demak telah melarang keras penyebaran paham manunggaling Kawula Gusti, api keyakinan itu tidak pernah benar-benar padam. Di balik kemegahan pendopo kadipaten dan gubak-gubak petani yang bersahaja, sejumlah murid utama sang syekh mulai bergerak dalam kesunyian. Mereka tidak lagi berteriak di alun-alun, melainkan bergerak secara bergerilya, menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan identitas yang tersembunyi, namun memiliki misi yang sangat kuat. Tokoh sentral yang menjadi tumpuan harapan bagi pengikut lama Siti Jenar adalah Ki Ageng Pengging. Sebagai seorang bangsawan yang memiliki pengaruh besar di wilayah pedalaman, ia tidak hanya mewarisi darah satria, tetapi juga menjadi pemegang rahasia ilmu makrifat yang diturunkan langsung oleh sang syekh di bawah kepemimpinannya. Ajaran Siti Jenar berubah wujud menjadi gerakan batin yang sangat disiplin. Ki Ageng Pengging mengajarkan para pengikutnya untuk menjadi air dalam samudera, tetap ada namun tak terlihat, tetap tenang namun memiliki kekuatan untuk menghanyutkan apapun yang menghalangi jalan pencarian Tuhan. Pertemuan-pertemuan rahasia digelar di tempat-tempat yang tak terduga, di tengah hutan jati yang gelap, di dalam gua-gua terpencil, hingga di ruang bawah tanah rumerama bangsawan yang setia. Di sana, mereka tidak hanya mendalami filsafat ruhani, tetapi juga memperkuat ikatan persaudaraan untuk saling melindungi dari incaran telik sandi. Demak. Para murid ini menggunakan bahasa sandi dan simbol-simbol tertentu yang hanya bisa dimengerti oleh sesama pengikut. Mereka menyebarkan ajaran melalui tembang-tembang rakyat dan cerita tutur yang dibungkus dengan kearifan lokal, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk mendeteksi unsur penyimpangan di dalamnya.
Tekanan dari pemerintah pusat justru membuat loyalitas murid-murid rahasia ini semakin mengkristal. Mereka melihat kematian guru mereka bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai pengorbanan suci yang memberikan mereka keberanian untuk menghadapi otoritas duniawi. Beberapa murid bahkan mulai menempati posisi strategis dalam birokrasi kerajaan, menjadi mata dan telinga bagi gerakan ini. Keberadaan mereka menciptakan ketegangan yang unik di dalam tubuh Kesultanan Demak. Di satu sisi mereka tampak sebagai abdi dalam yang patuh. Namun di sisi lain, hati mereka tetap terpaut pada ajaran Lemah Abang yang menjanjikan kebebasan jiwa. Sunan Kudus dan para wali lainnya menyadari bahwa meskipun sosok Siti Jenar telah tiada, hantu ajarannya masih bergentayangan di tengah masyarakat. Operasi pembersihan dan interogasi terus dilakukan, namun seringkali berakhir tanpa hasil karena para pengikut Siti Jenar telah terlatih untuk menyimpan rahasia hingga ke liang lahat. Mereka lebih memilih mati daripada mengkhianati janji setia kepada sang guru. Kegigihan murid-murid rahasia ini menunjukkan bahwa sebuah ideologi yang sudah merasuk ke dalam inti keyakinan seseorang tidak akan pernah bisa dihapuskan hanya dengan kekuatan senjata atau larangan hukum. Seiring berjalannya waktu, kelompok rahasia ini menjadi saksi bisu atas perubahan zaman. Mereka terus bertahan, menjaga api ma'rifat tetap menyala di tengah arus syariat yang kencang. Keberadaan mereka membuktikan bahwa warisan Syekh Siti Jenar jauh lebih luas daripada sekadar buku atau bangunan fisik. Ia hidup dalam nafas, dalam zikir yang tak terucap, dan dalam perlawanan sunyi terhadap segala bentuk penindasan spiritual di balik bayang-bayang sejarah. Murid-murid inilah yang memastikan bahwa rahasia besar tentang Tuhan yang bersemayam dalam diri akan terus diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Meski harus melalui jalan yang penuh risiko dan kerahasiaan, kematian Syekh Siti Jenar meninggalkan lubang besar yang tak kasat mata di jantung Kesultanan Demak. Meskipun secara hukum negara, masalah tersebut dianggap selesai, namun secara batiniah, kerajaan Islam pertama di Jawa itu seolah kehilangan kompas spiritualnya. Sejak darah putih sang Syekh membasahi tanah Lemah Abang, rentetan peristiwa malang mulai menimpa stabilitas istana. Banyak rakyat yang mulai berbisik-bisik di kedai dan pasar bahwa Demak sedang memikul beban sejarah yang berat. Mereka menyebutnya sebagai kutukan atas penumpahan darah seorang wali. Sementara sebagian lain menganggapnya sebagai ujian besar untuk memurnikan kembali ajaran agama. Perpecahan internal yang semula hanya berupa riak-riak kecil di kalangan elit kerajaan, kini berubah menjadi gelombang yang menghancurkan. Sultan Trenggono, meski dikenal sebagai pemimpin yang ekspansif dan kuat, harus menghadapi kenyataan bahwa kesolidan Wali Songo sebagai pilar spiritual kerajaan mulai retak. Perbedaan pandangan mengenai cara menangani pengikut, Siti Jenar menciptakan faksi-faksi tersembunyi di dalam keraton. Kepercayaan rakyat terhadap otoritas moral para pejabat mulai luntur, memicu munculnya gerokin-jeroken, pembangkangan di wilayah pesisir, dan pedalaman yang merasa bahwa Demak telah kehilangan sisi kemanusiaannya demi kepentingan kekuasaan. Tragedi demi tragedi mulai menghampiri keluarga kerajaan. Konflik perebutan kekuasaan yang berdarah, yang nantinya dikenal sebagai peristiwa geger penangsang, seolah menjadi manifestasi dari energi kelam yang tertinggal pasca eksekusi Siti Jenar. Saudara saling membunuh, dan perebutan takhta menjadi ajang balas dendam yang tak kunjung usai. Banyak orang tua di zaman itu yang mengaitkan kekacauan ini dengan peringatan terakhir sang Syekh saat kepalanya berbicara bahwa kerajaan yang dibangun di atas ketakutan akan hancur oleh rasa takutnya sendiri. Demak yang semula megah dan menjadi pusat peradaban Islam perlahan-lahan mulai meredup kekuatannya. Ekonomi kerajaan pun mengalami guncangan. Pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi urat nadi Demak sering tertimpa musibah alam dan serangan dari luar yang tak terduga. Para pedagang mulai merasa tidak aman, dan banyak ulama dari negeri seberang yang enggan singgah karena mendengar kabar tentang konflik internal antara para ahli ma'rifat dan penguasa. Di sisi lain muncul sebuah anomali yang unik. Meskipun kerajaan secara fisik melemah, namun spiritualitas rakyat jelata justru semakin dalam. Mereka tidak lagi bergantung pada fatwa istana, melainkan mulai mencari Tuhan dalam keheningan diri mereka sendiri. Persis seperti yang diajarkan oleh sang guru dari Lemah Abang. Hal ini memunculkan pertanyaan besar di benak para sejarawan batin. Apakah runtuhnya Demak adalah sebuah kutukan, ataukah justru sebuah berkah terselubung? Secara politik,
Jatuhnya Demak mungkin dianggap sebagai sebuah bencana bagi tegaknya kekhalifahan di Jawa. Namun secara spiritual, peristiwa ini dianggap sebagai cara alam untuk menyebarkan benih Siti Jenar ke seluruh Nusantara. Tanpa runtuhnya struktur Demak, ajaran hakikat mungkin hanya akan terkunci di tembok-tembok istana. Dengan hancurnya pusat kekuasaan tersebut, para murid Siti Jenar dan pengikut kearifan lokal lainnya bebas bergerak membangun peradaban baru yang lebih inklusif di masa mendatang. Warisan Syekh Siti Jenar pada akhirnya menjadi cermin bagi siapapun yang memegang kekuasaan. Ia mengajarkan bahwa pedang mungkin bisa memutus leher, namun ia tidak akan pernah bisa memutus ideologi yang telah menyatu dengan cinta. Nasib Demak Posca Siti Jenar menjadi pengingat abadi dalam sejarah Nusantara bahwa kebenaran spiritual tidak bisa dikooptasi oleh kepentingan politik. Kerajaan boleh runtuh, raja boleh berganti, namun rahasia ketuhanan yang pernah disuarakan oleh kepala yang terpenggal itu tetap bergema, melintasi zaman, dan menjadi fondasi bagi kebatinan Jawa yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Berabad-abad telah berlalu sejak gema suara dari kepala yang terpenggal itu mengguncang alun-alun Demak. Namun kisah Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar terkubur oleh debu sejarah. Di zaman modern yang serba cepat dan penuh dengan kebisingan ini, pesan sang Syekh justru menemukan relevansi yang semakin kuat. Manusia masa kini seringkali terjebak dalam penjara yang berbeda. Bukan penjara bawah tanah yang lembab, melainkan penjara materi status sosial dan pengakuan semu di dunia digital. Pesan terakhir Siti Jenar tentang hakikat kehidupan kembali memanggil kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar hidup? Ataukah kita hanya sekadar raga yang berjalan tanpa nyawa? Pesan fundamental Siti Jenar yang melampaui zaman adalah tentang kemandirian spiritual. Ia mengajarkan bahwa setiap individu memiliki akses langsung kepada Sang Pencipta tanpa harus selalu melalui perantara yang membelenggu. Di era di mana banyak orang merasa tersesat dan mencari pegangan, ajaran ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak perlu dicari di tempat yang jauh, karena Ia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Pesan ini adalah sebuah seruan untuk kembali ke dalam diri, menemukan kedamaian di tengah kekacauan dunia, dan menyadari bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh seberapa bersih ia memandang sang cahaya di dalam dadanya. Lebih jauh lagi, tragedi di Lemah Abang memberikan pelajaran berharga tentang keberanian dalam menjunjung tinggi kebenaran batin. Siti Jenar menunjukkan bahwa integritas spiritual jauh lebih berharga daripada keselamatan raga. Bagi manusia modern, ini adalah tantangan untuk tetap jujur pada nurani di tengah tekanan sistem atau opini publik yang seringkali menyesatkan. Sang Syekh seolah berbisik dari masa lalu bahwa ketakutan terbesar manusia seharusnya bukanlah kematian fisik, melainkan kematian rasa dan hilangnya kesadaran akan hakikat diri. Kematian adalah sebuah keniscayaan, namun hidup dalam kepalsuan adalah sebuah kerugian yang abadi. Dalam konteks sosial, kisah ini mengajarkan pentingnya toleransi dan luasnya samudera pemahaman. Perselisihan antara Wali Songo dan Siti Jenar adalah cermin bahwa kebenaran memiliki banyak wajah. Syariat dan hakikat bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan agar tercipta keseimbangan hidup. Di zaman sekarang, di mana perbedaan seringkali menjadi pemicu perpecahan, pesan Siti Jenar mengajak kita untuk melihat melampaui kulit luar. Jika kita semua menyadari bahwa ada percikan ilahi dalam setiap insan, maka tidak akan ada lagi ruang bagi kebencian, diskriminasi, maupun kesombongan merasa paling benar sendiri. Keajaiban kepala yang berbicara dan jasad yang menghilang adalah simbol bahwa dimensi spiritual akan selalu menang di atas logika materialistik yang sempit. Pesan ini mendorong manusia modern untuk tidak hanya mengandalkan rasio, tetapi juga mengasah intuisi dan kepekaan ruhani. Kita diingatkan bahwa ada hal-hal di alam semesta ini yang tidak bisa diukur oleh angka atau dijelaskan oleh teknologi, yakni rahasia cinta dan pengabdian yang tulus kepada Sang Maha Hidup. Syekh Siti Jenar mungkin telah tiada secara fisik, namun suaranya tetap hidup dalam setiap tarikan nafas manusia yang merindukan kebebasan sejati dari belenggu dunia. Sebagai penutup dari perjalanan panjang ini, mari kita merenung, apakah kita ingin terus menjadi pelakon dalam sandiwara dunia yang fana, ataukah kita berani melangkah menuju cahaya kesadaran yang abadi? Kisah Syekh Siti Jenar bukanlah sekadar dongeng tentang kesaktian masa lalu,
melainkan kompas bagi jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Rahasia kematian yang mengguncang Demak itu pada akhirnya meninggalkan satu pesan pamungkas bagi kita semua. Matilah sebelum mati, agar kau benar-benar tahu apa artinya hidup. Dengan memahami ini, maka setiap langkah kita di muka bumi akan menjadi dizikir yang nyata, dan setiap perbuatan kita akan menjadi cerminan dari kemuliaannya